Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang belajar statistik itu pengujian hipotesis ya. Tujuan buat pernyataan tentang nilai-nilai parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan pada data cukilan atau sampel ya. Cukilan itu sampel. Unsur-unsur pengujian hipotesis. Hipotesis 0. Pernyataan tentang nilai-nilai parameter yang tidak diketahui. Biasanya mengesankan tak adanya asosiasi antara variabel penjelas dan variabel responnya dalam aplikasi. Jadi dianggap bahwa hipotesis 0 itu semua keadaan biasa saja, seperti sedia kala. Kemudian ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu berlawanan dengan hipotesis 0. Kalau kata hipotesis 0, rata-rata sekarang dengan dulu tidak ada perbedaan. Kalau hipotesis alternatif ada perbedaan. Nah, hipotesis ini perlu diuji. Nah, diuji pakai statistik uji ya. Kuantitas berdasarkan pada data cukilan dan sampel. Dan hipotesis 0 dipakai untuk menguji antara hipotesis 0 melawan hipotesis alternatif. Apabila datanya lebih besar daripada 30, itu bisa dipakai dengan tabel uji sebaran Z ya, Z normal. Kalau kurang dari 30 pakai statistik uji T. Daerah penolakan. Nilai-nilai statistik uji pada masa kita tolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Apabila sudah menolak hipotesis 0, maka akan harus menerima hipotesis alternatif. Pengujian hipotesis. Hasil uji benar, hak 0 benar. Hasil uji benar. Berarti benar lah. Kalau menganggap hak 0 salah padahal benar, itu namanya salah jenis 1 ya. Ini hak 0 benar, hak 0 salah, berarti ini hak 1 ya, hak 1. Kalau menganggap hak 1 salah padahal benar, itu namanya salah jenis 2 ya. Kalau menganggap hak 0 salah pada hak 0 benar, itu salah jenis 1. Kalau menganggap hak 1 salah pada benar, itu namanya salah jenis 2 ya. Hak 0 melawan hipotesis alternatif. Ini bisa ditulis sebagai hak 1 benar ya. Hak 1 benar, baru benar ini. Jadi alfa itu adalah salah jenis 1 ya. Alfa itu salah jenis 1. Salah jenis 1 itu adalah apabila menganggap hak 0 itu salah padahal benar ya, salah jenis 1. Salah jenis 2 beta, disebut beta. Apabila menganggap hak 1 itu salah padahal benar ya. Itu adalah salah jenis 2. Tujuan jaga alfa beta agar tetap kecil ya, supaya kekuatan ujinya tinggi ya. Apabila salah jenis 1, salah jenis 2 itu kecil, maka kekuatan uji tinggi. Teladan, uji kelayakan bagi obat baru ya. Perusahaan obat punya obat baru, ingin membandingkannya dengan obat yang ada sekarang ini ya. Peraturan ibu kota adalah perusahaan itu harus mendemonstrasikan bahwa obat barunya itu lebih baik daripada yang berlaku sekarang demi menerima persetujuan sudah ACC ya. Perusahaan menjalankan percobaan klinis, yaitu beberapa pasien menerima obat baru dan pasien yang lain menerima obat biasa aja, ya, placebo ya. Diuji pada manusia.
Respon angka efek terapi yang dicari, skor tinggi adalah lebih baik. Parameter yang diperhatikan adalah rata-rata yang baru diterapi rata-rata yang standar ya. Yang baru apa, yang biasa apa gitu ya. Ladan, uji kelayakan bagi obat baru ya, hipotesis 0. Obat baru adalah tidak lebih baik pada obat standar. Nah, berarti hak 0 adalah rata-rata obat baru dikurangi rata-rata obat yang standar sama aja dengan 0 gitu ya. Tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan. Nah, ini dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif obat baru lebih baik daripada obat standar. Ya, berarti rata-rata baru dikurangi rata-rata standar lebih besar pada 0. Lebih baik ya. Sampel data percobaan. I rata-rata yang baru, I rata-rata yang standar. Simpangan baku yang baru, simpangan yang standar, yang biasa. Ya. N jumlah datanya kasusnya berapa? Jumlah kasus yang standar. Mau dicari nih ya. Kemudian sebaran cukilan dari persamaan perbedaan nilai tengah. Cukilan itulah sampel ya. Perbedaan nilai tengah itu adalah mu1 dikali mu2 tadi ya. Dalam cukilan besar, perbedaan dalam dua nilai tengah adalah mendekati sebaran normal ya. Y1 penugaan Y1 kurangi penugaan Y2 itu mendekati sebaran normal. mu1 dikali mu2 ya. Ini simpangan bakunya baku bersama sigma 1 kuadrat per N plus 1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Dengan hipotesis 0, mu1 kali mu2 sama 0, plus 0, oke? Berarti rata-rata 1 dan rata-rata 2 itu tidak ada perbedaan. Berarti kalau dikurangkan berarti sama 0. Itu artinya hipotesis 0. Dan statistik ujinya ini statistik uji ya, Z. Y1 rata-rata dikurangi Y2 rata-rata dibagi ini ya, dibagi simpangan bakunya. Simpangan normal, harus simpangan normal ya. Simpangan normal itu nilai rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Ragam 1 kuadrat, ragam 1 dan ragam 2 tidak diketahui. Dan diduga oleh simpangan baku. Ragam contoh 1, ragam contoh 2 ya. Teladan. Uji kelayakan bagi obat baru. Salah jenis 1 menyimpulkan bahwa obat baru adalah lebih baik ya. Dari obat baku, obat standar. Padahal sebenarnya tidak ya. Jadi ini menduga hak 0 salah, padahal 0 benar ya. Maka ini obat tak layak dianggap sebagai lebih baik. Hak 1 dianggap benar, padahal yang benar adalah hak 0. Maka kalau salah menganggap hak 0, berarti ini adalah namanya salah jenis 1 ya, 0,05. Salah jenis 2, gagal menyimpulkan bahwa obat baru lebih baik daripada obat yang standar. Jadi hak 1 betul, tapi ini gagal menyimpulkan, nah, berarti itu salah jenis 2 ya. Atau obat yang lebih baik dianggap tidak layak. Padahal sebenarnya benar ya. Biasanya perbedaan penting secara klinis diinginkan dan ukuran sampel cukilan dipilih demikian rupa sehingga beta itu salah jenis 2 ya. mu1 dikurangi mu2 itu lebih kecil sama dengan 0,2. Ini berapa aja sebetulnya ya. Cuman kalau bisa lebih kecil sama dengan 20 ya. Jangan terlalu besar. Nanti kalau sebab power kekuatan uji itu 1 dikurangi beta ya. Nah, kecil salah jenis 2, kekuatan uji makin besar. Unsur-unsur uji hipotesis. Statistik uji. Perbedaan di antara nilai tengah cukilan termasuk sampel, skala angka simpangan baku, nilai baku dari perbedaan 0 dari 0, bagi nilai tengah populasi adalah sebagai berikut ya. Ini T statistik ya, statistik uji ya. Bukan T statistik. Uji statistiknya apakah Z ya, pakai Z ya. Karena sampelnya lebih besar pada 30.
Nah, ini Y1 rata-rata dikurangi rata-rata beragam ya data 1 kuadrat per N1 tambah keragaman varians per N2 ya. Daerah penolakan. Gugus nilai statistik uji yang konsisten dengan HA, hipotesis alternatif. Sehingga peluang jatuh pada daerah nilai ini jika 0 benar adalah alfa. Kita akan selalu mendudukan bahwa alfa sama 0,05 ya. Artinya 0,05 tingkat kepercayaan adalah 95% ya. Jadi kesalahan kita anggap 0,05 lah. Nah, kemudian nilai Z sebaran observasi dibandingkan dengan Z hitung ya, Z alfa. Ya hitung dengan Z tabel nih. Alfa 0,05 berarti Z alfanya adalah Z tabel 1,645 ya. Cari Z hitungnya berapa? Z observasi Z hitungnya. Nilai P ini dalam signifikan pengamatan ya. Peluang sama dengan alfa lah. Mengukur kekuatan bukti data cukilan sampel tersedia dalam hipotesis 0. P. Bukti ini kuat atau lebih kuat dari H0. H0 adalah benar ya. Jadi P value nilai P berapa? Kalau nilai P itu lebih besar pada 0,05 maka diterima adalah H0 ya. Tapi kalau P value lebih kecil daripada 0,05 maka diterima H1. Ini ya. Uji cukilan besar. Nah, H0 ya hipotesis awal asal. Rata-rata 1 dengan rata-rata 2 tidak ada perbedaan. Lawan hipotesis alternatif. Rata-rata 1 dengan rata-rata 2 lebih besar. Berarti mu1 lebih besar per mu2. Ini nilai tengah populasi tidak berbeda. Ini nilai tengah populasi lebih besar dibandingkan tengah populasi yang kedua. Statistik uji pakai Z tetap Y1 rata-rata dikurangi Y2 rata-rata per akar E1 kuadrat. E1 kuadrat ini adalah ragam ya, keragaman varian sampel per N1 plus varian sampel yang kedua per N2. Ini Z observasi kita hitung dicari ya, harus lebih besar pada Z ini Z tabel jika ingin HA diterima. Ya. Jika ingin HA diterima ini harus besar pada ini. Dan nilai P-nya lebih kecil, harus lebih kecil pada alfa ya. Simpulan, tolak H0 jika statistik uji jatuh dalam daerah penolakan. Atau nilai P-nya lebih kecil sama dengan alfa. Lebih kecil pada, misalkan alfanya 0,05 ya. Maka nilai P peluang itu lebih kecil pada 0,05 maka harus terima HA ya, hipotesis alternatif. Teladan, botox ya, obat membuat cervical dystonia, sakit leher. Ada obat nih. Pasien individu menderita cervical dystonia, sakit leher. Respon, skor nilai karena keseriusan cervical dystonia, skor tinggi lah, serius ya. Skor nilai berdasarkan pada sistem yang sudah ada. Obat A menurunkan nilai tengah skor nilai lebih daripada placebo. Grup placebo grup 1, botox A grup 2. Placebo itulah tipuan, sebetulnya bukan obat, tapi ditipukan kepada orang yang menjadi percobaan. Nah, botox A ini adalah obat sakit leher. Hasil percobaan cukilan diperoleh N1 33 ya, N2 35. Oh, kok ini nggak sama? Nggak apa-apa, beda dikit ya. Emang idealnya kalau ini 33, ini 33 juga. Ini 35, ini 35, beda dikit tidak apa. Y1
rata-rata 10,1. Simpangannya 3,6. E2 rata-rata 7,7. Simpangannya 3,4. Nah, obat untuk sakit leher. Uji apakah botox A memproduksi lebih rendah nilai tengah skor nilai ya daripada placebo apa 0,05. H0 minus 1 dan minus 2 tidak perbedaan bersama 0. Alternatif minus 1 kurang minus 2 bisa pada 0, berarti minus 1 bisa pada minus 2 ya. Betul kah tidak ya? Kita hitung Z observasinya, Z hitung ya. Ini dari tadi itu 10,1 dikurang 7,7 dari sini ya. 0,1 kurang 7,7. S1 kuadratnya dari sini 3,6 kuadrat per 33 N 1. Nah, tambah 2,4 kuadrat per 35. 35 adalah sampel untuk yang kedua. Dihitung 24 per 0,4 per 0,85 sama 2,82 ya. Kemudian Z observasi dihitung harus lebih besar adalah ini ya. Z 0,05 alfanya 1,645. Rupanya Z itu 2,82 kan, lebih besar daripada ini ya 1,645. Berarti harus diterima HA ya. Nah, itu cari juga ini. Ternyata PPO-nya adalah 0,00024. 0,024 itu lebih kecil pada 0,05 ya. Sudahlah Z-nya lebih besar pada Z hitungnya lebih besar pada Z tabel. Dan ininya pun nilai P-nya, nilai peluangnya lebih kecil pada 0,05. Terpuji itu ya. Kesimpulannya botox A atau obat itu memproduksi lebih rendah nilai tengah skor daripada placebo. Jadi memproduksi lebih rendah. Artinya terima H ya. Botox A memproduksi. Nah ini ya. Ya. Berarti mu2 lebih besar pada mu1 lebih besar pada mu2 ya. mu2 ini adalah botox A ya. Si mu1-nya placebo. Jadi kesemuanya diperoleh ya. Soal latihan, apakah yang dimaksud dengan salah jenis 1? Apa yang dimaksud dengan salah jenis 2? Untuk apa hipotesis harus diuji? Uji hipotesis saya rasa rumit, biasa aja, mudah, pening kepala. Nah, misalkan yang ini ya. Apakah ini rumit atau pening kepala? Yang ini rumit atau pening kepala? Anda isi semua di komen ya. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.